Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas sebuah platform exchange di bidang kripto. Namanya adalah Bitradex atau bacanya Bitradex. Kayaknya Bitradex ya bacanya ya. Dan aplikasi ini tuh requestan dari salah satu yang berkomentar seperti ini guys. Jadi dia minta untuk ngebahas Webpax dan juga Bitradex. Bagaimana menurut Anda Kinan gitu ya. Dan Webpax ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya, jadi bisa di search aja di channel YouTube gue pernah bahas. Cuman yang Bitradex ini belum gue bahas sama sekali, dan akan gue bahas di dalam video gue ini ya guys ya. Sebelumnya apa sih itu Bitradex ya? Jadi layaknya sebuah platform exchange di mana dia mengkhususkan di sini adalah pertukaran exchange untuk aset kripto ya guys ya. Dan ngeklaim kalau ini memiliki kecerdasan buatan atau AI, dan kalian bisa investasi aset digital seperti ya Bitcoin, Ethereum dan yang lainnya. Kemudian juga ada beberapa layanan lainnya seperti juga ada spot, ada futures, terus juga ada bot AI. Dan setelah gue cari tahu ya, Bitradex ini juga punya token, namanya token BTX ya, BTX atau Bitradex token. Dan itu sudah ada juga di CoinMarketCap ya, udah gue cek juga guys. Dan kalau kalian buka untuk webnya saat ini muncul BA atau Global Brand Ambassador dari Bitradex ini, namanya Oliver Gilroy ya. Kalau salah bacanya mohon maaf ya, karena gue tidak tahu bola. Dan dengan adanya sosok ini yang menjadi brand ambassador, tadi gue sempat nyari-nyari juga guys di Instagramnya, apakah iya beneran menjadi brand ambassador. Ternyata kalau di Instagram gue tidak menemukan postingan dari Oliver ini, tapi pas gue cek di Twitter gue menemukan seperti ini guys. Nah ini untuk Twitternya dari Olivier Giraud ya, seperti kalian lihat di sini. Nah ini dia udah ngeposting ya. Kalian bisa lihat ini 23 September. Di sini juga dia sudah ada videonya. Cuman kalau untuk di Instagram gue tidak menemukan. Jadi beliau ini beneran real jadi brand ambassador dari Bitradex. Tapi sekali lagi ya guys, yang namanya beliau ini kan pemain bola ya guys ya, bukan seorang trader. Jadi mungkin banyak fansnya yang akan menggunakan Bitradex ini, tapi alangkah lebih baiknya dicari tahu terlebih dahulu ya guys ya. Tapi kalau berita ini valid ya, ini benar ya, bukan rekayasa. Oke, terus kita scrolling aja ke bagian bawah. Tampilan dari webnya kurang lebih kayak gini ya guys. Biasanya ngasih unjuk kenapa sih lo harus pilih Bitradex ini. Kita bahas dari sini dulu. Dan ini tadi yang gue bilang ya, jadi dia fokus untuk di bidang kripto. Dan ini tokennya tadi ya, token yang dia miliki sendiri guys. Terus di sini juga sama ada AI botnya untuk lihat apa canggihnya. Terus ada ekosistem di sininya. Nah di sini gue tadi coba validasi satu aja ya guys. Jadi di sini ada beberapa partners ya, ada Trustpilot, ada Bitgate, ada CoinMarketCap. Terus juga ada Certic juga. Dan di sini mungkin gue akan ambil 2 aja untuk sampling gitu ya. Yang pertama gue bakal cek di CoinMarketCap, bener nggak ya dia tuh ada di CoinMarketCap dan juga sudah diaudit sama Certic ya. Oke, dan seperti kalian lihat di sini, ini udah di websitenya CoinMarketCap.com ya guys. Gue cari untuk Bitradex ya, di sini udah ada tokennya. Oke, sudah ada tokennya, kita klik aja. Di token ini kita lihat bahwasanya ya tidak ada peringatan dari CoinMarketCap, artinya masih bisa dibilang oke. Tapi sekali lagi ya, untuk investasi kripto itu resiko tinggi. Kemudian juga kita lihat untuk dari exchange-nya ya guys ya.
Bitradex. Oke, nah ini tadi tokennya. Terus kita scroll ke bawah, ini ada exchange-nya. Kalau kita klik di sini, oke. Walaupun ya total asetnya tidak ada data yang tersedia, tapi untuk spot tradingnya kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk websitenya bener ya guys ya, ini dari 2022. Oke, ini beberapa aset ataupun perdagangan yang dilakukan ya guys ya. Dan kalau berdasarkan dari coin market cap, kalian bisa lihat ya, ini peringkatnya untuk exchange-nya ini di 313 ya untuk saat ini gue bikin video ya guys ya. Lanjut kita cek di Certic ya, dari skynet.certic.com. Untuk dari exchange-nya ini sudah diaudit atau belum ya guys ya. Tadi juga sudah gue cari, di sini ada Bitradex ya. Jadi bacanya Bitradex mulu dari tadi pengennya ya. Dan kalau kita lihat ini menurut gue sih cukup bagus ya guys. Walaupun ada findingsnya tapi masih terbilang oke ya. Tidak terlalu menjadi masalah berarti guys. Dan kalau kalian lihat lagi, ini dia tuh dapat skor A ya, alias nilainya 81,98, yang artinya juga cukup baik untuk exchange-nya ya guys ya. Dan untuk tampilan aplikasinya mereka punya untuk App Store, Google Play, terus juga APK dan iOS. Kita coba masuk ke Google Play-nya ya, coba kita lihat ya guys ya. Nah, di Google Play-nya kurang lebih seperti ini ya tampilannya, dan memang penggunanya nggak terlalu banyak guys. Cuma 10.000 pengguna aja, dan menurut gue bintangnya ya cukup baik ya, walaupun yang ngasih review sedikit ya. Oke, terus juga tadi gue sempat lihat tidak ada orang yang ngasih bintang 1 guys. Semuanya baik dari bintang keempat dan seterusnya. Oke. Dan kita scrolling lagi ke bagian bawah, cuma di bawah ini gue tidak menemukan keterangan alamat dari perusahaannya. Terus juga gue cari ya about us-nya di sini. Gue tidak menemukan siapa sih tim-timnya, core timnya, pendirinya. Tidak gue temukan sama sekali guys. Tadi gue juga coba bantuan AI untuk cari tahu. Kayak susah banget guys ya untuk tampil para pendirinya. Cuman ya kayak gini aja gitu ya. Karena menurut gue penting ya kalau kalian investasi, apalagi ya guys naruh duit di sana. Walaupun tadi ada beberapa hal positif yang gue sampaikan, tetap hal-hal yang sebenarnya sepele ya, kayak pemimpinnya nggak perlu lah kak ini. Tapi itu penting guys, jadi kita bisa tahu apakah memang orang-orang tersebut adalah orang-orang kompeten di bidangnya atau enggak. Terus alamat kantornya ini sebenarnya asalnya itu dari mana sih Bitradex ini gitu ya. Kemudian di sini gue cari untuk informasi company-nya dari gov.uk ya. Kalian bisa lihat di sini nama perusahaannya adalah Bitradex Finantech Limited ya. Dengan nomornya seperti ini guys, kalian bisa lihat. Terus di sini kalau kita lihat ya, di sini pun udah ada alamatnya. Jadi alamatnya seperti ini, ada di United Kingdom. Terus juga kalau kita lihat akunnya dibuat di 31 Maret 2026. Oke. Nah, terus kalau kita lihat people, di bagian people nih kita lihat cuma ada satu nama ini aja, Kamaraj ya. Di sini pun dia alamatnya pakai alamat India guys ya, bukan alamat di United Kingdom. Dan dia sebagai direktur, kelahiran segini tuh ya. Nationality mungkin dia jarak jauh kali ya guys ya. Oke. Nah, ini dia. Cuma itu aja orang yang muncul namanya di sini nih ya. Sampai saat ini aktif, dan dia punya ini ya ownership of shares di sini 75%. Oke. Agak aneh sih menurut gue. Kenapa nggak orang dari UK-nya sendiri ya? Kenapa dari
negara lain ya. Mungkin yang lebih kompeten, kita nggak tahu guys ya. Oke, kurang lebih untuk informasi dari company-nya kayak tadi ya guys ya. Tapi ini setelah gue cari-cari tahu lagi, karena ini kan dia bidangnya di bidang cryptocurrency, tentunya harus punya legalitas ya. Dan kalau untuk di United Kingdom atau di Inggris itu ada FCA. Namun sayangnya guys ya, gue udah cari-cari nih ya informasi tentang legalitas dari Bitradex ini, entah dari Inggris ataupun dari India ataupun dari negara lainnya gitu ya, itu tidak ditemukan guys ya. Dan gue ketemu sama artikel ini yang menyatakan juga sama gitu ya. Tadi gue juga pakai bantuan AI untuk bantu, ada nggak sih sebenarnya untuk legalitas dari Bitradex ini. Tapi ternyata sama guys ya. Dia itu tidak punya license baik dari FCA, dari SEC, dari ASIC ya, dan seterusnya. Jadi menurut gua ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya guys ya. Kalau gue pribadi, gue mau investasi, top tier gua adalah legalitas ya guys. Seterusnya mengikuti ya. Yang pertama adalah legalitas, entah ya kalau nggak ada legalitas di Indonesia dari negara yang bersangkutan di mana broker ataupun exchange itu berada. Tapi kalau tidak ada sama sekali lisensi, itu gue langsung mundur sih. Tapi kembali lagi pada kalian ya. Walaupun tadi udah ada BA-nya, pemain bola ini terkenal ya, sekali lagi dia pemain bola guys, bukan seorang trader yang mengerti ya namanya pemain bola, mungkin dibayar aja dan segala macamnya. Walaupun juga sudah ada audit gitu ya, dengan skor bagus ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Kenapa nih? Apakah sulit? Setahu gue sih kayaknya lebih sulit ngurus audit guys dibandingkan ngurus perizinan ya. Itu menurut gue sih ya. Dan selebihnya kembali lagi pada kalian guys ya. Tapi kalau menurut gue ini top tier ketika gue mau berinvestasi. Yang paling penting adalah legalitasnya ya. Kemudian gue cek juga di Scam Advisor. Jadi di sini ada negative highlights-nya untuk several mainly negative reviews were found for this site ya. Ini dari Scam Advisor. Terus kalau kita lihat untuk detailsnya, ini webnya sudah lama ya guys ya, 9 tahun hingga saat ini. Terus juga kalau kita lihat di sini title-nya, gue nggak tahu kenapa dia ada bahasa Chinese kayak gini. Terus description-nya why. Oke, domain age-nya tadi. Dan ini registrasinya di 2016 ya guys ya. Oke. Terus servernya Jepang. Registrarnya di sini kalian ya, ini dari GoDaddy. Server name-nya kalian lihat dari country-nya US. Dari UK, US. Jadi kayak banyak banget nih negaranya nih. Mungkin karena memang ini adalah website internasional kali ya guys ya. Oke, terus juga di sini gue lihat ada red flags uncovered by brokers archives. Di sini kalau kalian lihat ya, block withdrawal, terus juga hidden charge, pursuit to deposit, fake reputation, terus juga nggak ada transparency. Jadi ini didapatkan dari review-review para usernya ya guys ya. Tapi selebihnya kembali lagi pada ke kalian mau invest ke aplikasi ini atau tidak. Tapi kalau gue sendiri sih gue say no, karena menurut gue legalitas itu adalah hal wajib pertama yang harus dimiliki sebuah broker atau exchange. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau Bitradex ini bisa memperbaiki diri ya, karena itu sesuatu yang bisa diurus, bukan yang langsung nggak bisa nih langsung selesai, enggak gitu, sesuatu yang bisa diurus. Dan anehnya juga kenapa ya dia sudah banyak partners tapi tidak punya legalitas sama sekali. Itu agak tanda tanya banget gue nih guys. Kemudian di sini yang ditemukan hanyalah sebuah sertifikat MSB dari tadi ya. Nama perusahaannya adalah Bitradex Finantech Limited ya. Di alamatnya pun sama guys, seperti kalian lihat di sini.
Tapi sekali lagi ya, MSB ini bukan sebagai legalitas ataupun izin di bidang exchange kripto ya, di bidang keuangan enggak. MSB ini hanya sebagai layanan keuangan untuk ngecek apakah dana kalian itu tidak terlibat dengan terorisme atau pencucian uang, guys. Cuma sebatas itu aja. Dan untuk bisa mengakses MSB ini gampang, via online aja, dan tidak ada verifikasi lebih lanjut usahanya itu seperti apa ya. Jadi banyak aplikasi yang kemarin-kemarin yang investasi tidak bagus ya, investasi penipuan, ilegal, bodong, itu menggunakan MSB ini. Nah itulah menurut gue sih mereka punya MSB ini oke lah ya untuk jasa layanan keuangannya mereka. Tapi terpentingnya adalah legalitas di bidang usaha yang sedang dijalankan ya guys ya. Kemungkinan juga ini ya guys yang menjadi apa ya jatuhnya ya, marketing plan ataupun bisa menjadi daya tarik dari orang-orang yang bermain di BitREDx ini, yaitu terkait dengan tim rewardnya yang gak jauh-jauh terhitung dari referral dan berapa orang anggota yang kalian miliki. Seperti kalian lihat di sini level VIP 1 ya, terus juga custody-nya berapa, referral requirements-nya berapa, dan seterusnya. Dan nantinya ini akan berdampak dengan reward yang kalian dapatkan. Mungkin itulah yang mungkin bisa dibilang BitREDx ini jadi cukup masif diperbincangkan, guys. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, kan tadi kan ada V1 sampai dan seterusnya. Ini contoh diambil V1 ya guys ya. Itu didetailkan bahkan untuk gimana kalian tuh mendapatkan total earnings dari reward untuk ngundang dan mengundang orang atau referral ya guys ya. Dan mungkin itu dia tadi beberapa hal yang gue sampaikan tentang aplikasi BitREDx ini. Selebihnya sama kalian mau join atau tidak. Tapi kalau gue sih ditanya, mungkin gue cari yang legal di Indonesia aja, yang pasti-pasti aja. Juga untuk peraturannya gue bisa mengikuti, gue lebih bisa memahami gitu ya. Dan juga sekali lagi, investasi di bidang kripto itu resiko sangat amat tinggi. Bahkan beberapa orang nganggap kripto itu sesuatu yang ya skeptis gitu guys ya. Tapi kembali lagi pada kalian mau gimana. Tapi kalau tanya lagi sekali lagi, gue tidak merekomendasikan dari BitREDx ini selama mereka belum punya izin usahanya ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.